Hai guys, siapa nih yang ingin hidup lebih baik dari orang tuanya di rumah? Dan ayo belajar hemat demi miliki harta 2 kali lipat guys dari orang tua kita. Nonton sampai habis ya guys. Dan halo guys, selamat datang kembali di Audio Kehidupan, tempat kita ngobrol santai tentang hidup ini, tentang uang guys, tentang cara mencari uang dengan halal dan mimpi tanpa harus sok jago finansial. Hari ini, episode kali ini aku mau ngajak kamu mikir tentang satu kalimat yang mungkin pernah mampir di kepala kita semua guys. Aku pengen deh hidupku lebih baik dari hidup orang tuaku. Bukan karena gak bersyukur ya guys, bukan karena ingin meremehkan perjuangan mereka, enggak, tapi karena kita tahu hidup sekarang lebih mahal, bener-bener lebih mahal. Tantangannya itu lebih besar daripada kemarin, ya kan? Jadi tantangan setiap tahunnya itu berbeda banget. Dan kita pengen punya nafas yang lebih panjang, lebih sehat, lebih glow up, lebih cantik, ya kan? Dan dari semua strategi besar soal uang, hari ini kita mulai dari yang paling hemat dulu deh, yang paling sederhana deh. Ayo belajar hemat guys, bukan pelit, bukan sengsara, tapi sadar diri ya guys. Orang tua kita kaya versi mereka, ya kan? Kita hidup di zaman berbeda. Mereka kaya, tapi dulu, bukan sekarang. Orang tua kita tuh hebat banget. Mereka bisa hidup, punya rumah, besarin anak dengan penghasilan yang kalau dibandingkan saat ini, sekarang ini guys, kadang bikin kita mikir, lah kok bisa gitu dengan sekarang harga rumah berapa? Ratusan. Tapi zaman mereka itu beda banget, mungkin puluhan, ya kan? Harga tanah berbeda, harga hidup berbeda, tekanan sosial berbeda. Yang sekarang kita lihat apa? Perbandingan sosial, perbandingan harta, perbandingan baju, itu banyak terjadi guys. Dan itu kita nggak bisa menjauhkan. Kalau kita pakai pola lama di zaman sekarang, yang ada bukan kaya, tapi ngos-ngosan manjat yang gak akan nyampe. Makanya punya harta 2 kali lipat dari orang tua itu bukan soal pamer, itu soal bertahan dan punya pilihan guys. Hemat itu bukan kekurangan, tapi kesadaran. Jadi hemat itu bukan kesengsaraan, tapi kesadaran sejak dini yang harus kita lakukan gitu guys. Banyak orang salah paham soal hemat. Hemat itu sering disamakan dengan hidup pas-pasan, kelihatan miskin, baju robek-robek gitu kan guys. Gak boleh seneng-seneng, gak boleh jajan, gak boleh healing, padahal tidak seperti itu guys. Padahal hemat itu bukan soal menyiksa diri. Jadi menurut kamu definisi hemat apa guys? Coba deh kolom di bawah ini. Coba deh komentar di bawah ini guys. Dan jangan lupa subscribe aku, dan jangan lupa like tombolnya guys, like tombol like itu. Oke guys, dan lanjut lagi. Hemat itu soal aku tahu mana yang penting buat hidupku. Aku tahu mana yang cuma bikin aku kelihatan kaya. Aku tuh kan ingin hidup jadi orang kaya, sungguh-sungguh really orang kaya, bukan kelihatan kaya, ya kan? Hemat itu kemampuan menunda, bukan meniadakan. Dan kemampuan menunda ini yang sering bikin jarak antara hidup pas-pasan dan hidup aman guys. Kemudian kenapa kita susah hemat? Kenapa kita bisa susah hemat guys? Karena luka, bukan kurangnya ilmu. Ini jujur ya guys, banyak dari kita boros banget kan. Bukan karena gak ngerti keuangan, tapi karena capek kerja, capek hidup, capek ngerasa kurang terus, capek ngerasa miskin terus. Jadi belanja jadi pelarian, jajan jadi hadiah, gaya hidup jadi validasi, dan itu manusiawi. Aku juga pernah seperti itu, dan bahkan aku juga melampiaskan kekesalan, kecapean kerjaku untuk hanya sepotong donat guys. Boleh, tapi jangan sering-sering. Kita harus memanage kepikiran kita tuh. Kalau sedang capek, jangan makan makanan yang mahal, jangan makan makanan atau belanja biar kita senang sesaat, itu stop guys. Tapi kalau kita capek harus dibayar uang. Lama-lama yang habis bukan cuma saldo, tapi masa depan kita, ya kan? Belajar hemat juga berarti belajar menghadapi emosi tanpa harus kabur ke dompet guys. Jadi semua itu adanya di mana? Adanya tuh ada di pola pikir kita guys. Dan punya harta 2 kali orang
tua itu bukan instan tapi konsisten. Dari apa? Dari kegiatan kecil, dari kegiatan kecil-kecilan yang kita tabung lama-lama menjadi bukit, ya kan? Kita lurusin dulu ekspektasinya ya guys. Punya harta 2 kali lipat dari orang tua itu jarang terjadi karena satu keputusan besar, bukan karena sering investasi, bukan karena satu bisnis yang viral. Ingat ya, viral itu hanya sesaat guys. Untuk bertahan itu sulit banget. Tapi karena keputusan kecil yang kita ulangi secara konsisten. Tidak upgrade gaya hidup setiap gaji naik guys, tidak ikut semua tren yang ada, tidak merasa harus selalu terlihat berhasil, ya kan? Orang kaya itu sering terlihat biasa, yang kelihatan kaya seringnya justru makin berjuang. Coba kamu lihat orang yang pakai branded, itu kadang-kadang terlihat sederhana tapi uangnya banyak daripada orang yang hidup pas-pasan tapi bajunya itu kayak harus terlihat wow. Jadi dari situ aja kita sudah terlihat guys. Hemat itu cara kita menghormati kerja keras kita sendiri, bukan untuk menghambur-hamburkan uang guys. Jadi stop pikir kalau capek banget harus kita bayar, lari ke dompet, beli makanan, jajanan yang banyak. Enggak, boleh sesekali, tapi kita harus memanage pikiran itu. Jangan setiap hari kita lakukan ya guys. Setiap uang yang kamu dapatkan itu ditukar dengan waktu hidupmu guys. Jam capeknya, jam stresnya, jam nahan ngantuknya, jam nahan emosimu. Kalau uang itu habis tanpa arah, gak tahu kemana, sebenarnya kamu buang bukan cuma uang tapi hidupmu sendiri. Hemat itu bentuk pengorbanan ya guys, pengorbanan yang sadar banget kita lakukan. Aku gak mau kerja kerasku sia-sia gitu, aku gak mau capekku tuh kayak gak berarti di masa depanku. Aku pengen hasil kerja kerasku tumbuh untuk masa depanku. Dan dari situlah harta dibangun guys, bukan dari besar kecilnya gaji saja. Kemudian guys, kaya versi baru ya aman, tenang, dan punya pilihan. Contohnya kita tidak berhutang guys. Kaya itu bukan cuma soal jumlah, kaya itu bisa bilang tidak ke hal yang merugikan, ya kan? Zaman sekarang aja untuk menolak ajakan teman untuk nongki-nongki itu susah banget kan guys. Jadi dari sekarang kita harus bilang tidak untuk hal yang merugikan. Coba kamu komentar di bawah ini kalau tahu ada tips untuk menolak ajakan teman gimana guys, yang paling tips paling sopan gitu. Jangan gak enakan di kitanya tapi kayak mereka nanti bakal omongin kita gitu guys. Kemudian punya dana darurat, itu penting banget guys. Bisa istirahat tanpa panik, ya kan? Gak hidup dari gaji ke gaji. Kalau ya guys, suatu hari nanti kamu punya harta lebih dari orang tuamu, semoga itu bukan cuma angka ya guys, tapi rasa aman yang benar-benar kita simpan sejak sekarang. Karena rasa aman itu warisan terbaik yang bikin kita bangun sendiri, ya kan guys. Kemudian pelan-pelan tapi ke arah yang benar itu benar-benar yang harus kita lakukan dari sekarang guys. Kalau hari ini kamu baru mulai sadar soal hemat, itu bukan terlambat, tapi itu waktu yang sangat tepat. Gak perlu langsung ekstrim, gak perlu langsung sempurna. Cukup mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah pengeluaran ini mendekatkanku ke hidup yang aku inginkan? Gitu aja guys. Biar apa? Biar kesadaran itu tumbuh dari kita sejak sekarang. Karena hidup lebih baik dari orang tua bukan berarti melupakan mereka guys. Justru itu cara kita menghormati perjuangan mereka yang hidup lebih siap, ya kan? Dan terima kasih ya guys, kamu sudah mengeklik audio kehidupan ini. Jadi marilah sama-sama kita belajar hemat mulai dari sekarang untuk kita punya harta 2 kali lipat dari orang tua kita. Bayangkan kalau kamu jadi orang tua itu kayak sedih banget lihat anakmu ingin membeli sesuatu seperti temannya tapi kamu gak bisa wujudkan. Bayangkan hal itu guys. Jadi dari sekarang kita hidup hemat, kita belajar bilang tidak untuk tren-tren yang terjadi saat ini. Kan banyak banget ya di TikTok itu kayak tren pakai inilah, beli inilah, lifting inilah, setiap tahunnya tuh pasti ada. Apalagi cewek, baju, dari hijab, dari dari sepatu, dari flat shoes, pokoknya yang namanya cewek itu banyak banget keribetan hidupnya, mulai dari skincare. Nah, jadi mulai dari sekarang belilah yang penting-penting, kemudian jangan pernah menyusahkan orang tuamu lagi ya guys. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga setelah ini kita gak cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas guys, dan hidup lebih tenang lagi. Jadi jangan lupa kita untuk apa guys? Jangan lupa kita lebih
praktis lagi dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik lagi daripada kemarin. Jangan lupa kita menyayangi orang tua kita, bilang terima kasih kepada orang tua kita, dan diri kita sudah bekerja lebih baik daripada kemarin, dan jadilah anak yang soleh dan soleha guys. Bye bye, semoga kita berhasil untuk hidup lebih hemat dan lebih 2 kali lipat punya harta dari orang tua. Bye bye guys.